Halo Sobat Tiro, balik lagi dengan aku Al. Nah, hari ini aku lagi mau ketemu sama sesepuhnya audio di Jakarta Selatan. Nah, di sini aku mau minta pendapat mengenai produk terbaru dari kita, yaitu head unit HeroDio Alpha 10 Pro Series ya. Nah, langsung aja buat kalian yang penasaran siapakah itu, langsung aja kita masuk ke dalam. Nah, ini ada yang sedang pemasangan ya di sini. Kita coba tanya-tanya dulu nih ke Masnya. Lagi pasang apa, Mas? Lagi pasang subwoofer katanya. Inilah proses pengerjaannya ya, bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini ada banyak ya beberapa yang sedang dikerjakan, dan di sini teknisinya juga emang lagi pada sibuk. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam yuk. Ayo. Oke Sobat Hero, nah kali ini aku udah bersama pemilik dari Koko Ayu Audio ya. Langsung sama ownernya nih di samping aku. Halo Ko. Halo bro, Sehat? Alhamdulillah sehat. Kok di sini aku mau nanya-nanya boleh lah ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu. ya, aman. Oke Ko, untuk pertanyaan pertama nih ya. Kalau dibilang boleh tahu sih harus tahu. Ya sebenarnya aku sih buka toko sekitar tahun 2000-an ya. Ya nggak lama aku lulus sekolah. Memang pada dasar basicnya aku sih di dunia audio itu sudah ikut kakak. Ya udah mulai masang lah, udah mulai nyeting-nyeting lah dikit-dikit. Ya tetapi ya mungkin zamannya makin canggih juga. Selain itu juga ya kita punya anak, punya istri, pengen buka toko sendiri nih, berusaha nih. Akhirnya aku buka toko sendiri tahun 2000-an tuh. Tahun 2000-an, betul. Sebenarnya aku buka toko audio itu karena aku sebenarnya hobi musik sih pertama. Musik. Dan kedua aku juga nggak bisa main alat musik. Akhirnya ya udahlah kita main audio gitu, hobi-hobi sambil nyari duit lah gimana. Jadi buka toko audio dia. Oke, pada dasarnya kalau kita dari head unit OEM kita ganti ke head unit yang baru atau eksternal yang baru istilahnya, otomatis pas pengaruh suaranya karena head unit OEM itu banyak keterbatasannya sih sebenarnya bro untuk suaranya. Kalau diganti rata-rata kalau aku bilang lebih bagus. Lebih bagus. Kalau menurut pengalaman aku Android itu seperti HP. Jadi kalau misalkan kita HP kita udah banyak, udah lama atau phonebook udah penuh, lama-lama kan kita jadi lemot bro. Ya betul. Android kayaknya aku juga begitu deh. Banyak juga stok yang lama aku yang Androidnya tipe-tipe ya Android 8 lama-lama nggak laku. Tapi menurut aku tuh teknologi tuh harus update bro. Harus update berarti ya. Benar. Apalagi kalau Android wah harus terus-menerus kita makanya benar-benar update, harus lebih teliti lah istilah stoknya kita. Kalau menurut aku biasa ketemu sama customer langsung rata-rata pertama kali kita nggak hanya nawarin insnya, jadi memang kita harus nyesuaiin dulu. Benar, kadang-kadang kalau terlalu besar juga kalau ya ada macam-macam ya, ada AC lah, ada tombol lah, itu pengaruh banget tuh ya. Kadang-kadang kan ke fungsinya jadi berkurang gitu. Yang pasti sih kita nyesuaiin dulu sih menurut aku. Karena nih Android selalu namanya kan teknologi maju terus ya. Ya kalau menurut aku ya OS, RAM, ROM itu salah satu yang penting pertama supaya ngindarin namanya lemot. Prosesor juga ya. Nah prosesor. Dan paling penting adalah salah satunya ya pixelnya. Kadang-kadang kan zaman sekarang orang udah nonton Netflix lah, nonton YouTube lah, apalah, iya lagu. Udah sekarang lagu aja udah mulai high res audio, wah top banget maju deh. Tapi
memang bener loh. Iya. Sekarang kita contohnya kalau di dunia audio kompetisi, Iya. kita udah menggunakan Android supaya kita cuma baca file doang, tapi data suara ini kita bisa ambil dari satu alat yang memang untuk high-res audio bro. Jadi Android tuh termasuk headset masa depan loh bro. Kalau menurut aku kalau head unit udah namanya udah diganti ya, kalau bisa udah built-in DSP lah, tenaganya harus lebih gede, ada RCA lah, ada optik lah, semakin banyak semakin seru sih. Semakin banyak semakin seru. Oke. Nah kok kebetulan ya, nggak kebetulan sih, emang ada di depan kita. Ini ada head unit terbaru dari HeroDio. Ini Alpha 10 Pro Series. Jadi dia ada built-in DSP yang tadi Koko bilang. Jadi ini bikin audionya makin jos. Wah pantas dari tadi gue liatin nih kayaknya sih ada pendatang banget dari Hero nih, ternyata udah built-in DSP ya. Udah built-in DSP. Wah makin sulit nih DSP yang lain ntar jualan nih. Berarti di dalam built-in DSP berarti kita udah bisa tuning-tuning segala kayak prosesor sedikit lah ya saya bilang. Bisa kok. Wih mantap. Terus apa lagi nih bro isinya? Nah ini Koko bisa lihat sendiri ya. Ini layarnya tuh yang ada di depan kita ukurannya 9 inch. Oh 9 inch Ya ya? 9 inch, tapi ada juga yang ukurannya 10 inch kayak gitu. Oh jadi ada 10 ada 9, jadi enak tuh untuk milih-milih tuh. Ya betul, ada 2 tipe layar. Jadi bisa disesuaikan lagi dengan dashboard mobil kalian gitu kan. Oh iya betul. Jadi kalau misalkan kalau pengalaman aku ya rata-rata kalau ada 9-10 ya jadi kita banyak pilihan tuh bro. Ya pilihan zaman sekarang ya kalau misalkan nggak ganggu lah ini AC kita bisa pakai 9. Ya. Kalau misalkan wah space-nya bisa gede nih kita pilih 10. Tapi kalau Hero Fluence 910 sih ya menurut aku sih jadi universal sih. Betul kok, emang bisa dipakai di berbagai macam mobil kayak gitu. Kalau untuk head unit nih, ini kan yang HeroDio Alpha 10 Pro Series ini dia udah 2K. Nah, menurut Koko gimana tuh kalau layar yang 2K? Jadi layarnya udah kayak TV di rumah ya, TV di rumah gue dong ya, jelas banget bersih ya. Dia jelas bersih. Jadi ini dia 2K ya. 2K. Wah keren sih, keren. Jadi yang 2K ini 2K pertama dong ya. 2K pertama di produk HeroDio. Keren tuh. Selamat tuh semua 2K pertama tuh yang ada di Indonesia tuh. Iya. Mau coba-coba nggak lihat dateng nih. Datang aja langsung nih buat kalian yang ada di daerah Jakarta Selatan ya kok ya. Datang aja ke toko Koko Ayung Audio. Iya dong harus datang ke sini. Mau coba Hero kita udah ready stock loh. Terus apa lagi nih isinya bro? Terus ini untuk warnanya sendiri kok. Warnanya tuh dia udah true tone color. Jadi udah enak banget nih di mata. Jadi nggak bikin pusing, pokoknya bikin nyaman lah di mata. Iya sih, kadang-kadang kalau kita di mobil ya namanya kita kan kadang-kadang udah terima mobil keadaan gelap kita harus nonton. Ya. Pixel sama warna itu mempengaruhi sih supaya sinar kita juga mata kita nggak terlalu silau sih. Iya. Keren sih. Tapi gue denger nih ada kameranya juga ya nih, bisa kamera 360. Betul banget kok, karena ini udah built-in kamera 360. Wow, dia built-in. Iya, ada modulnya kayak gitu. Tadi ini udah bisa kamera 360, tapi kamera 360-nya udah dapet atau nggak nih? Nah, untuk kamera 360-nya itu dia terpisah kok. Oh, terpisah. Jadi Iya. kita anggaplah ini head unit tapi udah ada modulnya. Iya, betul. Jadi kita tinggal tambah kamera dari Hero lagi ya. Iya, betul. Nah, kadang-kadang gue kalau kamera begini, ini udah bisa merekam kan nih langsung kamera 360. Nah, untuk kamera 360-nya itu sendiri, dia udah kayak DVR kok. Jadi bisa merekam selama berkendara. Jadi kalau misalnya Koko lagi lihat keadaan mobil gitu ya, sisi kiri, kanan, depan, belakang, itu sambil direkam juga bisa. Jadi tuh sahabat Hero, kalau lu udah mulai beli ini, lu udah nggak usah beli kamera rekam lagi nih. Jadi 3 in 1. Ya, benar banget kok. Terus apa lagi nih bro, ceritain nih biar semuanya penasaran nih. Nah, jadi ini tuh head unitnya anti lemot kok. Anti lemot? Iya. Berarti internalnya udah gede gitu. Nah, internalnya itu dia
ada dua tipe. Jadi RAM-nya itu ada yang 8 GB dan ROM-nya itu 128 GB. Terus yang kedua itu RAM-nya 8 GB, ROM-nya 256 GB. Dan yang paling penting kok ini prosesornya udah yang terbaru. Jadi kenceng banget. Wah, tuh paling penting tuh ya. Kalau kadang-kadang aku sih bukan yang ngomong besar-besar ya. Tapi namanya pilih head unit Android ya, itu seperti pilih HP dulu. Iya kok, betul. Kalau misalkan kalau kita makin kenceng itu biasanya head unit kita bisa pakainya jangka panjang. Bener kok. Berarti Hero, pilihan banget ya. Terus apa lagi nih bro? Tadi karena anti lemot gitu ya kok ya. Karena itu prosesornya itu udah yang tipe quad core ARM Cortex gitu kok. Jadi bener-bener prosesor yang kenceng. Kalau misalnya Koko nih mau buka berbagai macam aplikasi, misalnya mau buka YouTube sambil buka Maps, dengerin musik, itu langsung nggak akan lemot. Pokoknya anti lemot lah. Itu buka serentak tuh semuanya bisa. Iya. Terus kita kalau mau pindah, kita pindah buka langsung cepet langsung ya. Iya langsung. Wih keren. Nggak ada ngelek lagi gitu. Wih keren. Kayaknya mantep, responsif banget lah kok. Harus sih. Kayaknya gue juga ya terus terang sih. Rata-rata kalau pilih head unit remote, rasanya kalau kita mencet-mencetnya aduh tunggu lagi, jadi jengkel sebenarnya itu ya. Tapi kalau udah makin canggih gini sih keren sih. Iya. Masih kepo nggak kok? Masih nih kayaknya. Masih Ada lagi nih. Masih ada dong. Ini yang paling paling mencolok lah. Nah, Bilang. apaan tuh? Nah, yang paling mencolok dari menu interface-nya kok ini udah baru. Jadi beda dari Alphatane yang sebelumnya. Ini bener-bener aku jujur nih ya. Ketika pertama kali aku lihat, dia kayak fresh banget kok, enak di mata. Mungkin kok bisa lihat sendiri dari tampilan interface-nya. Iya sih, kalau aku lihat dari, nggak usah kita lihat dari ini, kita lihat dusnya aja ketahuan. Jadi kok gampang dilihat, gampang dimengerti. Jadi user friendly istilahnya ya. Tapi kalau head unit user friendly itu paling enak sih. Tapi kalau namanya Hero sih ya head unit terpercaya lah kalau gue mah. Bisa aja nih kok. Jualannya juga lumayan. Kok juga pengen nanya nih kok, kalau misalnya Koko nih jual head unit, kalau garansi itu penting nggak sih kok? Wah, kalau garansi, kalau ngomong penting sih sangat penting sekali. Penting. Karena kenapa ya? Kalau garansi itu, kalau aku sebagai orang toko dah, customer kalau beli ada masalah pasti kan ke aku dulu, baru aku kasih ke importir. Kalau misalkan dalam siklus itu kita garansinya kurang cepet atau ada masalah lama diterima, wah kita sih orang toko pribadi udah pasti nggak mau jualan lagi bro sama importer itu. Kalau dibilang garansi, saya juga penting banget. Jadi garansinya terjamin nih. Betul kok. Keren. Jadi ya memang kalau Alphatane Pro Series ini dia udah garansi 1 tahun kok. 1 tahun. Nggak kacang-kacang. Kacang-kacang. Mungkin satu lagi nih buat kalian Sobat Hero atau customernya Koko Ayung, mungkin yang pengen tahu nih tips gimana sih cara merawat head unit supaya lebih awet kayak gitu kok. Oke, rawat head unit sih gampang ya. Biar rata-rata ya namanya touchscreen kita bersihin lah. Pertama, kedua juga kalau head unit yang supaya awet itu ya setiap head unit harus dimatiin dulu sih. Baru dimatiin mesin, kalau mau hidup ya usahain head unit keadaan mati gitu. Tapi ada beberapa head unit memang dia udah auto shutdown ya sih. Jadi kalau head unit dimatiin dia bisa mati sendiri. Tapi head unit sekarang sih maju banget sih bro. Maju banget ya. Udah canggih banget ya kok ya. Karena memang itu mengikuti zaman dan mengikuti keadaan. Oke Sobat Hero, nah mungkin itu aja video kali ini yang bisa aku sampaikan sama Koko Ayung. Dan buat kalian yang cari head unit Hero, bisa langsung datang aja nih ke dealer resmi kita Koko Ayung di Jakarta Selatan ya kok ya. Ya, aku di Jakarta Selatan ya, di TC Fatmawati D201. Nah itu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye, makasih.